Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang komputer security atau keamanan komputer. Langsung saja, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer di sini memiliki beberapa. Pertama, kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi. Nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data memiliki perusahaan atau perusahaan. 2. Keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berupa tanpa memiliki informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. 3. Ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh unsur dan dapat dengan cepat diakses. 4. Autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata, sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. 5. Otosiasasi memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. 6. Tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah melakukan transaksi tersebut. Lanjut, ancaman keamanan komputer. Pertama, manusia. Cracking atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan, memasukkan program ilegal seperti virus, worm, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. 2. Hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Lanjut, software failure. Adanya kesalahan pada sistem adanya kesalahan saat mengupdate program uji coba program yang tidak memandai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. 10 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Pertama, pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019. 2. Serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia.
3. Pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016. 4. Pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015. 5. Serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014. 6. Pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. 7. Pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012. 8. Pembobolan situs web Universitas Gajah Mada pada tahun 2011. 9. Serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010. 10. Serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir Bushehr di Iran yang melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010. 7. Prinsip keamanan komputer. 7 prinsip dasar pada keamanan sistem. Pertama, menetap kebijakan atau policy keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. 2. Perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. 3. Penjelasan batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4. Pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembang keamanan perangkat lunak. 5. Kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. 6. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. 7. Identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Informasi Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. 1. Inisiasi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISMS. 2. Perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISMS. Implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. 4. Evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.